A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah seperti biasa siang hari ini kita belajar bareng lagi di sini untuk sama-sama berdiskusi, dialog, membuka pikiran dan membuka hati. Dan siang hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak supaya bisa hadir utuh di sini saat ini. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Sehat semua, Ibu dan Bapak? Ya, kelihatannya kayak pada puasa ya. Tapi dari tadi ngomongin makanan Ibu ya. Ngomongin masak terus ya. Ya enggak. Oh, ngirim buat buka bersama. Ntar ini oke nggak ya? Sebentar. Udah aku kirim coba. Cek one. Oke, hari ini tuh rencana kita mau bahas tentang Hari Raya, ya, Ibu dan Bapak, teman-teman. Cuman kalau ada pertanyaan yang mau dielaborasi, yang mau yang mau dibahas di awal juga silakan, karena sangat terbuka gitu ya untuk pembahasan apapun. Tapi nanti ujung-ujungnya kita akan bicara esensi dari Hari Raya tuh apa sih sebenarnya gitu. Mangga, silakan kalau ada diskusi dulu sebelum kita mulai. Aman? Oke. Ini antara aman sama nggak mau mikir sih ya. Mari nurutan. Ya, bentar. Oke. Kalau gitu saya mau mulai begini. Gitu ya. Kita bicara dalam konteks yang namanya, kita review sedikit ya dari pertemuan kita kemarin ya. Oke, gini, kan kita ini lagi melakukan yang namanya perjalanan gitu ya. Kita udah bahas ulang-ulang bahwa Ramadan itu di dalamnya ada puasa, ujung-ujungnya itu adalah kembali kepada fitrah, gitu. Oh ya, silakan, sok diiniin dulu, takut ada nanti peserta baru. Oke, kita ulang ya. Jadi kan di sini ada Ramadan, puasa, dan kita akan kembali menuju fitrah. Makanya Idul Fitri itu sering disebut hari raya gitu. Makanya hari raya Idul Fitri, Id itu kembali atau perayaan, fitrah itu ya fitrah gitu. Jadi fitrah itu nanti kita sebut sebagai keaslian atau original. Jadi kita disuruh kembali ke original kita. Kita disuruh kembali ke diri kita yang asli gitu intinya. Ya, jadi kita supaya nanti hari raya tuh bukan hanya template gitu ya. Hari raya bukan hanya ritual gitu, tapi nanti kita akan lebih mengerti lebih dalam gitu. Oke, sok mangga. Nah, berarti pertanyaannya kalau dalam konteks yang namanya level paling rendah itu disebut syariat gitu ya. Kita udah bahas kemarin. Selalu ada dua pemahaman bahwa ada level syariat dan ada level hakikat gitu aja ya supaya gampang ya. Secara syariat Ramadan itu 30 hari, betul nggak? Tapi secara hakikat Ramadan itu tidak terbatas. Jadi maksud saya setelah puasa Ramadan ini kalau bisa kebiasaan Ramadan ini di bulan Syawal dipakai gitu.
Kan sekarang mungkin agak-agak dijaga sedikit, marah gitu nggak? Atau enggak juga? Atau biasa aja? Ya kan? Aduh lagi Ramadan nih, lagi puasa nih, rada-rada nggak terlalu mau gimana gitu misalnya. Itu kan ada lah ya. Dan yang menarik adalah saat di bulan Ramadan yang semua orang melakukan, itu tingkat pengingatnya jadi tinggi gitu. Makanya ini sering saya sebut sebagai bulan latihan bersama, latber gitu. Yuk mempenglatihan bersama, maksimalkan. Karena kalau nggak makan sendirian, itu lebih berat gitu. Ini kan semuanya lagi nggak makan nih. Puasa rame-rame sama puasa sendirian, itu lebih berat kalau puasa sendirian. Nah, nanti teman-temannya udah pada lepas, sebisa mungkin kita tetap puasa gitu intinya. Atau saya mau nanya, teman-teman lagi sangat menunggu hari raya nggak kira-kira? Nunggu-nunggu nggak? Kalau nunggu-nunggu kan kalian udah ngerti ya. Kalau kita pengen buru-buru hari raya berarti nggak betah sekarang gitu. Dan yang menunggu hari raya bukan hanya kita, setan juga nunggu loh. Karena begitu hari raya mereka bebas lagi gitu intinya, betul nggak? Dalam tanda petik, kenapa di bulan Ramadan setan itu perlu diikat? Setan itu adalah perilaku-perilaku kita yang bukan fitrah gitu intinya. Sip ya, jadi nanti kita akan mengerti bahwa kefitrahan. Nah, dalam perspektif ini berarti kita perlu ngerti dulu, perlu memahami dulu tentang kalau kita bicara dalam konteks yang namanya hari raya, ada yang bawa Quran nggak? Saya perlu satu ayat aja. Boleh? Dari handphone boleh. Di surat 5, 114. Karena hari raya itu sebetulnya kaitannya sama Isa sih sebenarnya. Sama Isa Al-Masih sebetulnya. Surat 5, Al-Ma'idah 114. Surat 5, Al-Ma'idah ayat 114. Ada? Silakan. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. 5114, Bu. Berapa? 114, 114. Ya. Oh iya lagi puasa nggak apa-apa ya. Ini. Awas nih. Ya, silakan Bu. Isa putra Maryam. Isa putra Maryam berdoa. Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit. Ya. Yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Oke, yang hari turunnya akan menjadi hari apa? Hari raya. Berarti ciri hari raya apa? Hidangan langit. Turunnya hidangan langit. Nah, ini hidangan langit. Jadi kalau di hari raya yang sebenarnya secara hakikat, yang turun itu hidangan langit. Besok di 1 Syawal disebut hari raya nggak? Yang ada opor nggak? Kalau opor hidangan langit, hidangan bumi. Nah, berarti nggak hari raya amat berarti gitu. Paham ya? Karena hidangan langit dan hidangan bumi ini dua hal yang berbeda. Jadi intisari dari hari raya adalah hidangan langit. Boleh diulang sekali lagi Bu, punten. Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Terus? Yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Oke. Berarti ciri-ciri orang hari raya kalau dia udah dapat apa? Jadi diam lagi ini. Dapat hidangan langit. Berarti sekarang saya tanya, kalau belum dapat hidangan langit, boleh berhari raya nggak kira-kira? Nggak boleh, quote and quote ya. Jadi indikator parameter hari raya itu saat kita semua sedang mendapatkan hidangan langit. Itu dulu satu. Pertanyaan, bisa nggak dapat hidangan langit kita ini beda-beda? Bisa. Jadi secara hakikat, hari raya nggak mungkin sama gitu intinya. Secara upacara syariat, hari rayanya nanti 1 Syawal. Tapi kata kuncinya yang ingin saya garis bawahi bahwa siapapun yang berhari raya, dia sudah mendapatkan hidangan dari langitnya. Nah, sekarang pertanyaannya, hidangan langit itu apa?
Betul nggak? Hidangan langit itu seperti apa? Bagaimana gitu. Sehingga nanti kita akan mengerti, oh ini adalah suatu tanda, ini adalah suatu indikator parameter bahwa ini aku sedang mengalami yang namanya hari raya. Sampai sini oke dulu? Oke? Oke ya, ulang dulu ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Di Quran dikatakan, Isa putra Maryam bilang, turunkanlah hidangan dari langit. Kalau hidangan langitnya udah ada, itu yang akan menjadi hari raya. Jadi merayakan hidangan langit, nanti kita akan ngerti. Nah, lawan dari langit itu adalah bumi. Kalau gitu kita akan bahas dulu apa perbedaannya langit dan apa perbedaannya bumi. Gini, teman-teman ibu dan bapak kalau dengar kata langit, yang kepikiran apa? Tinggi di atas. Tinggi. Oke. Kalau bumi apa yang kepikiran? Di bawah. Betul nggak? Berarti ini lagi berbicara tentang dirimu yang rendah dan dirimu yang tinggi. Atau sering disebut kalau pakai bahasa Inggris disebut lower self dan higher self. Ada diri kita yang rendah, ada diri kita yang tinggi. Atau kalau bahasa tingginya sebetulnya bukan masalah tingginya panjang, tetapi diri yang lebih agung gitu kira-kira. Levelnya. Jadi kalau boleh saya pakai derajat supaya mudah ya. Ini level paling rendah di 0, level paling tinggi di 1000 gitu misalnya. Jadi semakin seseorang naik levelnya, semakin dia menuju kepada langit gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti semakin membumi, semakin mewujud, semakin memfisik, semakin menjadi materi gitu. Makanya nggak usah dibaca sih, kalau tadi ke 510-nya, Isa tuh bilang, Isa itu mampu membuat tanah jadi burung. Pernah dengar nggak cerita itu? Tanah itu artinya apa? Level yang paling bawah, tapi dia terbang tinggi dengan kesadaran yang lebih tinggi gitu. Makanya Isa itu bisa mampu menyembuhkan orang yang sakit kulit jadi sembuh. Artinya apa? Orang yang masih level dibicara kulit syariat, dia akan masuk ke level hakikat yang lebih dalam gitu intinya. Artinya apa? Ini kita lagi berbicara tentang naik ke diri kita yang levelnya lebih agung gitu intinya. Salam. Sampai sini oke? Dapat ya? Contoh. Nah ya pelan-pelan ya. Supaya nanti kita ngerti, oh dapat hidangan langit itu gimana gitu. Contoh. Kalau tubuh fisik ini kira-kira level bumi atau level langit? Bumi. Kenapa? Materi masalahnya. Jelas ya? Jadi ini materialistik banget gitu. Oke. Naik di tengah-tengah, tubuh yang menengah, jadi ini tubuh yang rendah. Rendah ini bukan buruk ya, tapi basicnya adalah, konteksnya adalah lebih memateri gitu. Makanya kalau dalam bahasa, semakin ke bawah itu semakin mendunia namanya. Semakin ke atas itu semakin mengakhirat namanya. Semakin ke bawah itu semakin menjasmani, semakin ke atas itu semakin meruhani. Oke. Berarti kalau gitu, konteks yang paling rendah, konteks yang paling basic, itu disebut yang namanya jasmani. Diri yang menengah, itu namanya jiwa. Ini tengah-tengah nih. Jadi dia batas tengahnya itu namanya jiwa gitu. Nah, diri yang agung dalam bahasa Quran itu disebut yang namanya ruh. Pertanyaan, di antara jasmani, jasad, jiwa, dan ruh, yang fitrah yang mana teman-teman? Diam-diam gini ini. Aduh, emangnya lagi puasa jam segini diajak mikir lagi ya. Udah, saya nggak akan nanya lah, saya cerita aja ya. Percuma ditanya juga. lagi waktunya bukan ditanya. Gini. Sesuatu yang fitrah original itu nggak pernah berubah. Oke? Sekarang saya mau nanya. Tubuh fisik kita berubah-berubah nggak? Jiwa kita berubah-berubah nggak? Tapi rohaninya? Gitu. Jelas sampai sini?
Bisa dipahami sampai sini? Berarti kalau gitu, ini bukan fitrah, ini bukan fitrah, ini adalah fitrah gitu. Nah, di antara cangkang dan asli, jadi maaf ya teman-teman ibu bapak, kalau kita ngelihat ini sekarang bentuk fisik, ini bukan fitrah kita, pasti berubah. Pasti berubah. Makanya tubuh fisik yang akan berubah, saat kita menyadari tubuh fisik yang akan berubah, jiwa kita yang akan berubah, dua hal ini, satu dan dua ini, sifatnya adalah dinamis. Makanya kalau satu dan dua ini nggak dinamis, hidupnya pasti stuck. Makanya jangan lupa, milikilah skill yang namanya adaptif. Perlu untuk melakukan adaptasi. Nah, level tertinggi paling atas, ini sering kita sebut namanya kesadaran. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Level 2 ini sering kita sebut sebagai ego. Jadi rumusnya, kalau jiwa bergejolak, kesadarannya nggak akan nyala. Berarti kalau kesadarannya mau nyala, jiwanya harus diapain? Ditenangkan. Nah, kesadaran atau rohani inilah yang disebut langit. Saat kita mendapatkan hidangan langit, saat kita dapat dari kesadaran kita, saat kita dapat dari konteks kerohanian kita, maka jiwa yang tenang, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru di situ gitu. Dulu zamannya Nabi dan Rasul disebut pewahyuan. Sekarang disebut yang namanya mendapatkan insight, mendapatkan intuisi, mendapatkan ide gitu kira-kira. Contoh-contoh, teman-teman kalau jiwanya lagi bergejolak, kira-kira susah dapat ide atau mudah dapat ide? Susah, stuck aja udah. Sip ya. Contoh lagi berikutnya. Maaf ya, kira-kira keseharian kita sibuk di kelas menengah ini nggak intinya? Iya, pokoknya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yang ketiga tuh dicuekin. Bahkan ada sholat, ada puasa, urusannya cuman makan, minum, gerakan. Makan, minum, gerakan. Sehingga ini nggak jadi konteks untuk nyambung ke atas. Makanya kenapa Nabi Muhammad bilang, banyak dari umatku yang puasa, dia cuma dapat haus dan lapar. Tapi tidak terkoneksi untuk mendapatkan hidangan langit gitu intinya. Ininya nggak turun gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dimengerti? Berarti langit itu apa? Kesadaran. Bumi itu apa? Fisik kita. Gampangannya gitu aja dulu. Di antara langit dan bumi, tengah-tengahnya paling gampang, itu ada yang namanya jiwa. Berarti supaya dari langit hidangannya turun, si jiwa ini perlu dalam tanda petik, dalam keadaan yang namanya tenang. Ini saya gambarin lagi ya, supaya gampang. Ini ruh di sini. Dia mau nurunin sesuatu nih, hidangan. Tapi karena jiwanya blocking, maka dia nggak nyampe ke sini. Berarti si blocking ini perlu dihapus nggak? Blocking ini perlu dilepasin nggak? Ah, gitu ini. Nah, melepaskan blocking ini, membakar blocking ini, itu namanya Ramadan gitu intinya. Sampai sini oke? Sip? Aduh, oke ini? Dapat ya? Clear ya? Dah. Nah, teman-teman, saya mau memudahkan dulu nih. Supaya teman-teman tuh getting clear, nyata, paham tentang konteks ini semua. Supaya ngerti bahwa, oh ini tuh sementara, yang selamanya tuh yang ini gitu. Sip ya? Kita perlu bersaksi dulu gitu. Kita perlu sangat ngerti, kita perlu sangat paham gitu. Nah, oleh karena itu mau nggak mau kita harus agak sedikit praktek gitu. Oke, duduknya boleh agak lebih tegak sedikit. Ini harus dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin susah. Oke ya. Supaya mudah, supaya tidak terdistraksi, matanya boleh dipejamkan. Ya jangan tidur ya. Jangan. Bentar kok, bentar. Ini harus ngalamin soalnya. Supaya teman-teman ngerti mana yang ini, mana yang itu.
Oke ya. Matanya dipejamkan aja. Oke. Teman-teman pokoknya tinggal dengerin saya. Dengerin aja. Ikutin aja. Oke. Teman-teman silahkan kembali ke memori saat teman-teman ibu dan bapak waktu SD. Ingat-ingat itu. Ingat-ingat SD-nya di mana, teman SD-nya siapa aja, dan hal-hal apa yang sangat berkesan waktu SD itu gitu. Ya, pelajaran apa waktu itu yang kira-kira nggak suka, yang suka, gurunya yang menyenangkan atau nggak menyenangkan, apa gitu. Dah, nggak usah lama-lama, sekarang naik ke SMP, tuker. Yuk, lepas SD, naik ke SMP, ingat-ingat lagi. Ingat-ingat lagi. SMP-nya di mana, teman-teman SMP siapa aja, guru-guru yang menyenangkan siapa, yang mungkin nggak menyenangkan siapa. Coba diingat-ingat lagi. Oke? Oke. Cukup, pindah sekarang ke SMA. Nah, mulai nih, mulai agak lebih dewasa. Ingat SMA-nya di mana, teman-temannya siapa aja. Terus mungkin di situ baru pertama kali ketemu pacar gitu misalnya. Atau di situ ketemu apa tuh? Teman-teman yang sahabat yang asik gitu. Itu kan pasti banyak momen dan banyak event di situ. Udah ya? Up, sekarang balik lagi ke sini sekarang. Di ruangan ini, balik lagi. Oke, kita tepuk tangan dulu lah biar semangat. Oke, mantap. Dah. Barusan kita berkelana ke masa SD nggak? Ya. Ke masa SMP? Ya. Ke masa SMA, ya? Oke, sekarang saya mau nanya. Dari mulai dunia yang paling bawah dulu. Tubuh kita waktu SD masih ada nggak sekarang? Hah? Aduh, gawat ini ya. Emang tubuh yang waktu dulu sekarang yang ini? Teman-teman, ibu dan bapak, setiap 1 detik, 1 juta sel kita tuh mati. Digantikan. Kalau sel ini nggak mati, nggak digantikan, nggak bereproduksi sel, nggak akan bertumbuh gitu. Nggak begini. Lah, emang maaf ya, waktu SD udah mulai ada kerutan-kerutan ini nggak di sini? Udah putih nggak? Enggak lah. Betul nggak? Berarti tubuh SD udah expired belum? Expired udah nggak ada. Tubuh yang waktu SD, persis tubuh ini sekarang nggak? Enggak. Nggak usah jauh-jauh SD. Kemarin, udah bukan yang ini. Kenapa? Semua sel kita udah berganti. Cuman kan nggak sadar aja kan? Betul nggak? Kalau mungkin cepat dari SD, bangun-bangun langsung sekarang, pasti kok gue bukan ini ya? Gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke. Tubuh SMP, masih ada nggak sekarang? Nggak ada. Tubuh SMA, masih ada nggak sekarang? Nggak ada. Berarti tubuh yang sekarang kita pakai, itu bukan tubuh waktu SD, bukan tubuh waktu SMP, bukan tubuh waktu SMA. So, ini pasti yang namanya expired. Nanti juga semua kita ujung-ujungnya tanah kusir aja udah gitu. Betul nggak? Ya. Makanya semua kita urusannya akhirnya cuma mati aja udah. Cuman teman-teman pilihannya cuma ada 2, mati tersenyum atau mati sedih. Nah itu pilihan. Makanya dalam bahasa Islam husnul khotimah atau su'ul khotimah. That's your choice. Tapi pasti mati aja tubuh fisiknya. Membuktikan nggak kalau tubuh fisik kita ini bukan fitrah? Iya dong. Karena ini berubah. Ini cuman cangkang. Jadi jangan lupa tubuh meskipun cangkang, jangan lupa juga untuk dirawat. Awas jangan lupa nih, bagian merawat tubuh ini adalah bagian kita ibadah kepada Allah juga gitu intinya. Sip? Dah. Naik nih ke jiwa kita. Ingat, jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan emosi. Ego.
pikiran waktu SD beda nggak sama sekarang? Beda. Berarti berubah nggak? Pikiran waktu SMP? Berubah. Pikiran waktu SMA? Berarti jiwa juga berubah-berubah. Ini berarti juga bukan fitrah. Nah kalau gitu yang fitrah yang mana teman-teman? Iya kan ruh itu kan jadi abstrak banget ya. Kalau berdasarkan pengalaman tadi, yang fitrah yang mana? Wah ini puasa rada nggak beres nih. Memori. Lah memori kan bisa di sini. Memori berubah-berubah nggak? Iya. Ayo, dari tadi teman-teman waktu mundur ke TK, ke SD, ke SD, ke SMP, ke SMA, yang nggak berubah apa? Kalau tadi dari pengalaman tadi. Jiwa kan pikiran, perasaan, emosi berubah. Hah? Jasad berubah kan? Ini saya nanya yang tidak berubah. Iya, ruh teh yang mana? Ayo. Ini ruh gitu. Ayo, dari pengalaman tadi yang sampai sekarang dipakai, yang sampai sekarang nggak berubah, dari awal dari zaman SD sampai sekarang apa? Loh kan tadi pikiran beda, waktu SMP pikiran SMP, waktu SMA pikiran SMA, betul nggak? Ke sekarang pikiran sekarang, makin sini makin banyak pikiran nggak? Kelihatan sih, nggak apa-apa ya. Ini bisa lebih happy nggak SD SMP? Iya. Ayo, coba sedikit rada-rada dirasa ini. Ulang ya, clue. Tadi waktu ke SD, tubuh lepas, nggak ada. Waktu ke SD, memorinya ke situ. Dah, waktu ke SMP begitu. Ini udah hilang, ini udah hilang, memorinya bisa berubah-berubah. Yang dari tadi, dari awal nggak berubah itu apa? Satu, teman-teman. Yang menyaksikan. Ada aku barusan yang menyaksikan saat aku SD. Ada aku yang menyaksikan saat aku SMP. Ada aku yang menyaksikan saat aku, penyaksinya sama nggak? Nah, itulah aku yang sejati. Hah? Si aku ini sebutannya namanya kesadaran. Jadi kesadaran berubah nggak? Selalu ada. Yang berubah itu menu-menu ininya nih. Sampai sini oke? Nanti lebih dalam lagi, ini sering disebut juga namanya adalah ruh. Kesadaran tinggi gitu. Aku dua, betul. Kalau dalam bahasa ini aku 4, ini aku 3, ini aku 2 gitu intinya. Ya. Ya. Kesadaran kan. Kalau kesadaran, misalnya kita nih sekarang lagi nggak bagus gitu kan, kita wah besok fungsi. Nah itu kan berubah kesadaran. Itu gimana kalau menurut? Gimana? Kesadaran nih. Wah sekarang nih gue nggak baik nih, nggak benar. Iya. Gue insya Allah besok nih gue bisa. Itu kan kesadaran jadi berubah kan? Itu gimana? Nggak gini. Saya hari ini nggak baik, besok mau berubah. Berarti si kesadaran melihat indikasi bahwa ini ada sesuatu yang nggak baik. Perubahan baik atau tidaknya kan ada di jiwa sebetulnya. Di pikiran kita. Pertanyaannya besok baik atau tidak, dikerjain atau enggak gitu. Tapi at least aku sadar something wrong di sini. Kan ada yang menyaksikan nih. Nah, kalau kita jadi masalahnya terus, nggak ke belakang, kita nggak akan sadar kalau ini nggak baik gitu kira-kira. Itu poinnya. Sampai sini oke? Maaf ya, kira-kira teman-teman si kesadaran ini banyak disadari nggak? Ya barusan aja ditanya nggak ngerti ya. Benar nggak? Berarti yang selalu berubah-berubah itu pikirannya atau kesadarannya? Pikirannya. Aku itu kayak kita lagi berdiri, kita ngeliatin, oh ini lagi gini. Betul. Si saksi atau si penyaksi? Si penyaksi. Cuman kebanyakan kita begitu ngelihat ini lagi ini, langsung jadi itu gitu. Lupa jadi penyaksi. Terbawa, login.
Salah satu yang disaksikan misalnya marah. Marah itu aku bukan? Bukan, tapi pikiranku. Saat aku nggak login ke marah, maka aku nggak jadi marah-marah gitu intinya. Yang bahaya begitu marah, login, abis gitu subscribe lagi. Ya, nah, jadi marah-marah mulu kerjaannya. Ini sampai sini oke dulu nggak? Paham dulu sampai sini? Sip. Berarti saat kita menjadi sang saksi ini, saat kita menjadi sang fitrah ini, mau jiwa dan tubuhnya gimana pun terjadi, memengaruhi nggak sebetulnya? Enggak. Makanya saat kembali ke fitrah, saat kembali kepada konteks yang namanya kesatuan, kemanunggalan, ketauhidan, tauhid itu terjadi di sini gitu. Nah ya saya nggak akan memperdalam lagi ini, cuman yang penting teman-teman ngerti dulu gitu. Contoh. Berarti kesadaran perlu digunakan nggak? Kenapa? Karena saat kesadaran tidak dilakukan, yang sedang bekerja adalah diri rendah kita. Gini nih. Jadi yang lain heboh, ikut heboh. Yang lain gini, ikut. Wah, ini nggak ada pendirian gitu kira-kira. Makanya, kenapa hari raya itu adalah saat langitmu memberikan mandat kepada jiwamu sehingga kamu menjadi lebih tenang gitu kira-kira. Salah satunya. Sampai sini oke dulu nggak? Sip ya? Makanya hari raya itu merayakan aku bebas dari penjara jiwaku, aku bebas dari penjara konsep, aku bebas dari penjara keyakinan, aku bebas dari penjara kebiasaan, aku berubah karena kenapa? Aku mendapatkan sesuatu yang datang dari langit gitu misalnya. Disitulah yang disebut hari kemenangan. Pertanyaan saya, menang sama siapa? Sama diriku yang rendah. Contoh. Teman-teman di sini tipikal orang yang suka marah atau sering marah yang mana? Anggap ada marah aja ya. Marah. Marah diulang-ulang jadi kebiasaan nggak? Berarti kalau malah diulang-ulang jadi kebiasaan, kita tidak menggunakan marah, tapi marah yang menggunakan kita. Menguasai. Paham nggak maksud saya? Emosi. Jadi kalau orang udah dikuasai sama marah, ada apa-apa, marah dulu aja udah. Teman-teman ini lebih cenderung suka komplain atau banyak komplain yang mana? Jadi kita pakai komplain atau komplain yang pakai kita. Kita yang pakai benci atau benci yang pakai kita. Udah itu kebolak-balik aja dah. Jadi kita dikendalikan sama dikuasai. Jadi kita dikuasai oleh diri kita yang rendah. Nah ini yang disebut hari kekalahan. Sama kayak kita kalau lagi nyetir mobil, kan kita yang ngendaliin ya. Betul. Bukan si mobilnya. Bukan si mobilnya. Kalau mobilnya yang ngendaliin, berarti kalau mamanya ada yang gores sedikit kita marah, berarti dikendaliin sama mobil ya? Betul. Yang lebih bahaya lagi, pengendaranya kita, mobilnya punya keinginan sendiri. Kita pengen ke kanan, dia belok ke kiri gitu. Bete nggak, Sok? Iya. Ya Tuhan tuh gitulah kira-kira. Ini gimana sih? Nah, misalnya gitu. Nah, gitu. Padahal kan kita kendaraan aja, betul nggak? Sampai sini oke dulu? Sampai sini clear dulu ya? Dah. Berarti teman-teman, kita perlu menyadari banget bahwa diri rendah kita tuh apa aja nih yang paling mengganggu gitu. Pernah nggak kita mengevaluasi, ya ampun, ini sifat aku yang ini satu nih, habits ini yang aku satu, nggak enak banget gitu. Pernah nggak mengevaluasi gitu? Hah? Duh, dari muka-mukanya kayak jarang ya. Kayak lempeng aja gitu. Kayak ya udah aja gitu. Tanpa disadari, saat kita dikuasai oleh diri rendah kita, yang saya ulang-ulang, kita dikuasai oleh habits. Sok teman-teman, kalau udah kebiasaan, si aku yang penyaksi nggak punya power lagi. Kesini, abis gitu ini, tahu-tahu pulang udah selesai. Tiap hari nggak ada hal baru aja udah. 98% pengulangan. Mengalami itu nggak kira-kira? Otomatis kayak robot. Jadi otomatis kayak robot gitu.
Itulah kenapa kita perlu masalah anyway. Kalau nggak ada masalah robotik terus, kita nggak tumbuh gitu intinya. Sampai sini oke? Contoh-contoh. Pengennya hasil yang baik, tapi pemikirannya pemikiran yang buruk. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Kita pakai habit setiap hari, tapi harapannya semoga hidup lebih baik. Banyak doa, tapi nggak ngerubah habits. Mungkin berubah nggak kira-kira? Nggak bisa. Sampai sini oke? Makanya bulan Ramadan yang syariat, kenapa levelnya perlu 30 hari? Harapannya setelah 30 hari, ada satu kebiasaan yang turun gitu intinya. Kebiasaan jelek yang turun. Ini puasa udah berapa hari kita ya? Hah? 14. Dari 14 hari puasa udah dapat apa? Sok saya mau nanya. Ya, jangan urusan kolak aja sih ya. Kan kolak mah di sini nih gitu. Ya. Ini jangan-jangan puasa tuh nggak changing something gitu. Ya paham ya maksud saya ya? Sip ya? Makanya nanti di ending-ending nanti ada itikaf. Di ending-ending nanti ada macam-macam. Itu sebetulnya mau apa sih? Supaya jiwa kita ini tidak terlalu in charge gitu. Gak terlalu menguasai gitu kira-kira. Nah, berarti disinilah kita perlu menyadari bahwa ini tubuh fisik, ini jiwa nih. Ini kesadaran. Biasanya yang selalu mengkontrol ini si jiwa nih. Jiwa yang kontrol terus. Nah, setan ada di sini benar. Jadi kalau setan yang udah menguasai kita, setan itu indikator parameternya apa? Menjauhkan kita dari realitas. Itu kerjaannya setan. Ngomong-ngomong teman-teman, setan itu bertugas menggoda nggak? Iya. Yang tergoda siapa? Iya, jadi yang terkutuk siapa? Kita. Bu jangan kita, kalau kita kan ngajak-ngajak saya. Ya. Nah, paham ya? Sehingga kalau kita masih terbelenggu oleh si jiwa ini, pikiran yang sama, habits yang sama, gejolak yang sama, perubahan nggak akan terjadi gitu. Jelas teman-teman? Maka saat jiwa ini terbentuk menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah apa? Dalam bahasa Quran, menjadi berhala gitu. Mematung. Sok, maaf ya. Yang udah 70 tahun pelit, itu susah banget ngerubah jadi nggak pelit loh. Kenapa? Pelit udah mematung di dalam dirinya. Kira-kira pelit itu latihan nggak? Kita tuh nggak bisa ngomong, aku tuh kayaknya keturunan pelit deh. Nggak bisa. Tapi karena melatih jiwa, melatih diri untuk jadi pelit, maka pelit menjadi berhala bagi kita gitu. Sampai sini oke? Kira-kira orang pelit hidupnya enak nggak? Kenapa? Begitu pelit pasti menggenggam, begitu menggenggam pasti sulit melepaskan, begitu sulit melepaskan pasti susah merasa cukup. Orang pelit mau sekaya apapun susah ngerasa cukup aja udah. Hidupnya terus ada di level kekurangan. Mau gimana juga. Kira-kira itu hal yang habits baik atau buruk? Merugikan atau menguntungkan? Perlu dilepasin atau dipelihara? Nah, gitu. Sip ya? Nah, kronologisnya. Saat aku tahu berhala aku ternyata pelit misalnya. Ya ampun, aku nih pelit banget nih. Sadar. Anyway, teman-teman ibu bapak maaf ya. Orang tuh rata-rata nggak sadar dirinya seperti apa. Karena nanti ada defense mechanism namanya. Makanya kamu tuh pelit, enggak. Begitu enggak, ditolak gitu kira-kira. Itulah kenapa kita perlu orang lain kadang-kadang untuk mengerti diri kita. Kita perlu orang lain untuk mengerti diri kita karena kenapa? Kalau nggak ada kaca kita sulit untuk bercermin. Jadi apapun yang datang ke kita kalau bisa direspon dalam tanda petik. Tapi maksud saya respon itu diambil pelajaran. Karena orang sekitar kita tuh ngebantu loh. Kenapa dia julid sama saya ya gitu kira-kira. Berarti kalau orang julid sama saya ada indikator di dalam kita julid juga sama orang lain nggak kira-kira? Nah gitu. Cerminan.
refleksi bahasanya. Jadi teman-teman, ibu bapak maaf ya, kalau kita banyak banget nggak enak sama orang, benci sama orang, kebenciannya bukan di situ, tapi di sini gitu. Semuanya refleksi. Nah, saat aku sadar berhala aku apa, itu namanya hilal. Apa? Hilal. Nah, hilal. Wah, ini saatnya aku harus puasa nih. Ya itu mah hilal syariat. Nggak, mungkin bener juga neropong. Benar, tapi neropong ke sini. Berarti maaf ya. Awal puasa kita sebenarnya beda-beda juga nggak? Iya. Karena kan pengen mulainya juga nggak ada yang sama sebetulnya. Betul nggak? Sadar kalau dirinya pelit, sadar kalau dirinya julid, sadar. Kesadaran itu kan semuanya terjadi happening. Kalau saya sering pakai bahasa, ada jatuh temponya gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Anyway, dari 14 hari ini teman-teman mulai menyadari hal-hal buruk di dalam dirinya nggak kira-kira? Kan itu perlu loh. Kalau mau pakai metode journaling, dicek. Hari ini keburukan aku ini, hari ini keburukan aku ini. Makanya, untuk kontemplasi lebih banyak, kita disuruh bangun yang namanya sahur. Awas ya, sahur itu bukan urusan makan minum aja, bukan loh. Tapi bangun lebih awal untuk kita lebih banyak kontemplasi. Kira-kira kalau kita berkontemplasi bakal tahu mana positif, mana negatifnya nggak? Iya. Oh, hari ini positif aku ini, tapi negatifnya ini. Kira-kira sih yang negatifnya perlu dikurangin nggak? Makanya yang positifnya perlu dipegang nggak? Pegang, direm, namanya abis sahur, imsak gitu. Oh, si imsak tuh bukan sirene penanda makan selesai, bukan. Oke, saya kemarin tuh julid, hari ini saya belajar untuk nggak julid. Imsak, rem, pegang, zup, gitu. Sip ya? Sehingga nanti dalam proses kesehariannya dilatih ulang-ulang, apa yang kita inginkan berhala ini hancur, harapannya dalam beberapa waktu kita bisa mengurangi habits lama dan kita bisa membentuk yang namanya habits baru. Nah, 30 hari ke depan begitu pelit mau datang, sorry pelit, saya sudah menang dari kamu. Itulah yang disebut hari kemenangan. Itulah yang disebut hidangan langit. Kesadarannya udah mulai bangkit gitu. Jadi kalau 30 lalu begitu senggol, bacok gitu, sekarang, oh tar dulu, santai. Kalau dikit-dikit overthinking, sekarang tar dulu, santai. Kalau dikit-dikit punya, anxiety gitu, tar dulu, santai. Artinya apa? Segala semua bentuk ketika kita dapat konteksnya hari raya, hari di mana merayakan kemenangan, aku menang dari program lamaku, gitu intinya. Ngomong-ngomong teman-teman memplanningkan program baru nggak habis hari raya? Ya mau ada mau nggak apa-apa juga sih gitu ya. Tapi kalau nggak ada kan berarti nggak jelas arahnya ya. Udah pokoknya ngikut aja gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau kita nggak punya planning, kalau kita nggak punya concern apalagi yang namanya kesadaran, tidak ada orang yang akan merubah dan menolong diri kita kecuali diri kita sendiri, titik aja udah. Gitu. Nah jadi bicara dalam konteks yang namanya si hari raya ini, saya pengen menggarisbawahi gitu teman-teman. Yuk, hari raya tuh bukan hanya upacara, bukan hanya ritual. Bagus, oke, good. Terus sholat id, nanti makan ketupat, opor, oke lah, udah itu jadiin tradisi. Tapi base dari Quran tadi, ketika Isa putra Maryam, ngomong-ngomong Isa tuh kan sumber compassion gitu ya. Isa tuh artinya welas asih gitu. Nanti kita bahas lebih dalam sih. Turunkanlah hidangan dari langit. Artinya apa? Hidangan dari langit ini bisa disebut juga yang namanya bijaksana. Karena di level jiwa, ini urusannya benar salah. Dan hidup itu kata kuncinya adalah bukan hanya urusan benar salah, tapi melampaui benar salah disebut dengan yang namanya bijaksana. Karena penyelesaian itu bisa terjadi di level bijaksana daripada benar atau salah gitu intinya. Sampai sini oke teman-teman? Sip ya? Berarti maaf nih ya. Saat besok
kita atau hari ini kita bisa menang dari habits lama kita, hari ini juga hari raya nggak kira-kira? Iya, jadi nanti kalau kita ngerti, setiap hari adalah hari raya. Berarti kemenangan kita untuk hal-hal yang buruk. Nah, mantap. Kemenangan kita untuk berhala-berhala yang dalam tanda petik, udah membatu gitu. Makanya kita disuruh menghancurkan berhala nggak tuh di Quran? Atau, bukan menghancurkan sih, jangan menyembah berhala. Artinya jangan pakai lagi habit selama kamu lah gitu kira-kira. Karena kenapa? Saat si habit selama ini sudah jadi program, sekali lagi, kita nggak akan kemana-mana sih. Karena kita akan dikontrol oleh program itu, dan kita nggak punya power terhadap program itu gitu. Pernah nggak teman-teman ngerasain gini, aku tuh pengen berubah tapi susah banget, pernah gitu nggak? Iya, aku tuh sebenarnya pengen jadi orang dermawan gitu. Tapi mau jadi dermawan tuh nggak tahu ini entah kenapa jadi, nah gitulah kira-kira. Oh yang paling gampang, aku tuh sebenarnya pengen memaafkan. Tapi ada tapinya sih. Dia kan lebih muda misalnya. Dia kan yang salah gitu. Karena di situ ada mindset bahwa memaafkan itu adalah membuat dia lepas gitu. Lupa bahwa memaafkan itu adalah bagaimana menyembuhkan aku kan sebenarnya. Jadi memaafkan itu bukan masalah gini. Orang yang tidak memaafkan adalah orang yang membuat dirinya terus sedih dan ada di frekuensi vibrasi rendah gitu intinya. Pertanyaan, memaafkan mudah atau susah? Hah? Perlu waktu ya? Ada sesuatu dulu kan? Betul. Kira-kira panggilan-panggilan memaafkan suka ada nggak? Ada. Itu panggilan dari langit nggak kira-kira? Tapi si jiwanya, pikiran, perasaan, emosinya nggak mau dengar tuh suara langit itu gitu. Maaf ya, berarti yang lebih berisik suara jiwa kita atau suara langit kita? Jadi supaya suara langit kedengeran gimana? Diem. Tubuhnya nggak ngapa-ngapain, pikiran, perasaan, emosinya diem. Tubuhnya tumak ninah, jiwanya khusyuk. Nah itu nanti dilatih waktu itikaf tuh biasanya. Awas ya, itikaf bukan bobo bareng di masjid loh. So, kalau itikaf tuh orkestrasi satu. Gitu. Ini itikaf apa sih gitu ya. Tapi dia adalah bagaimana mengheningkan jasad dan jiwa kita supaya suara dari konteks langit itu kedengeran banget gitu. Dan suara langit itu kalau pakai bahasa di Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Nggak ada keraguan di situ. Cuman tadi saat suara langit yang ngomong, udah maafin aja. Begitu mau action, setan datang. Bentuknya pikiran, konsep lama, nggak bisa. Diak, oh udah selesai. Berarti batinnya belum tenang. Berarti kalau gitu semua ini sebetulnya Ramadan apa semuanya? Manajemen batin nggak sebetulnya? Iya. Dan gejolak-gejolak ini nih yang perlu kita hadapi gitu teman-teman. Dan ingat ya, di dalam hidup nggak ada yang tidak bergejolak tuh nggak ada. Namanya hidup pasti bergejolak. Orang lahir aja langsung nangis kok, betul nggak? Gejolak. Sekolah TK bergejolak. Lulus TK ke SD bergejolak. SD ke SMP lebih pusing tugasnya. SMP ke SMA pusing lagi gitu. Jadi nggak ada yang tidak bergejolak. Hidup itu adalah kumpulan gejolak yang kita akan jadikan bahwa setiap gejolak yang datang ke dalam diri kita untuk menembus dinding kesadaran yang lebih tinggi gitu. Karena kalau nggak bergejolak tuh nggak belajar sih sebenarnya. Gitu. Jadi ya. Kesadaran kan katanya nggak berubah. Ya. Pokoknya kesadaran juga berubah. Misalkan kesadaran anak kecil kan beda ya dengan yang makin gede, makin dewasa kan berubah-ubah gitu. Ya gini, yang berubah itu adalah konten kesadarannya, tapi yang menyaksikannya kan sama. Pengetahuannya bertambah nggak? Iya, begitu pengetahuannya bertambah, berarti level untuk disadarinya lebih besar lagi nggak kira-kira? Itu sih intinya. Jadi ininya apa sih? Kesadaran itu bentuk yang kita umumnya orang nyebutnya apa? Kesadaran. Oh gitu. Tapi Iya. yang ruh itu bukan? Ya, ruh tuh bahasa agamanya lah. Maksudnya yang ruh yang dicabut itu berarti itu ruh itu. Iya, Ketika kita meninggal ruh dicabut. iya. Jadi
Iya. Gini. Tubuh SD ada nggak sekarang? Nggak ada. Tapi kesadarannya? Ada. Tubuh SMP? Kesadarannya? Tubuh SMA? Kesadarannya? Tubuh mati terus, tapi kesadaran hidup terus nggak? Kita masih ingat masa-masa SD, masa-masa SMA. Itu memori namanya. Bukan, itu memori. Ini yang menyaksikan. Oh, yang menyangka ya. Yang menyaksikan yang dikaitkan dengan waktu kita di dalam kandungan ditiupkan ruhnya itu. Iya. Nah, sekarang saya tanya, waktu sekarang tubuh kita ini nggak ada, kesadaran tetap ada nggak? Nah, gitu. Maka yang mati itu tubuhmu bukan kesadaranmu gitu. Yang kembali ke Allah itu Si kesadaran ini. Iya. Ini kan kita dipinjemin sebentar aja gitu sama Allah untuk belajar gitu. Tapi dia nggak pernah tua ya. Nggak pernah tua, nggak pernah berubah. Udah kakek juga itu tuh tetap ini kan. Tetap. Yang masih tetap. Tetap. Yang kakek-kakek itu tubuhnya. Tubuhnya, kesadarannya tetap. Kesadarannya tetap. kalau si ruh itu sebenarnya kayak ID cardnya orang ya. Yang Ap- nanti kayak apa ya? Kayak chipsnya orang gitu. Nanti kayak kemana-kemana lagi kalau Tuhan menugaskan kita kembali ke orang lain Iya. lagi kan Iya. dia tetap sama. Tetap. Si ruh ini sebetulnya powernya, ID card-nya nanti di jiwa sih, Bu. Kan nanti jiwa yang punya recording. Gini. Nih, ini jasad saya. Ini jiwa yang biru. Yang hitam ruh. Nah, supaya gampang dulu nih. Ini jasad, jiwa, ruh. 3 nih. Jasad, jiwa, ruh. Kalau ini dicabut, mati nggak? Jiwa. Jiwa dicabut, mati nggak? Mati. Enggak tuh, bobo namanya. Kan tetap nafas, ini tetap hidup. Cuman dia bisa menentukan pilihan nggak? Karena menunya nggak ada nih. Paham ya? Begitu besok pagi dibalik, ini bodoh-bodohannya aja ya supaya gampang nih. Sebenarnya kan nggak gini juga sih gitu ya, cuman ini supaya gampang. Besok pagi dibangunin, zet, ada. Berarti ciri-ciri orang yang jiwanya mau dicabut gini nih. Nah, ini mau dicabut jiwa nih, bentar lagi nih gitu. Nah, mulai set gitu. Makanya, maaf, orang yang bobo tidur bisa berbuat baik nggak? Bisa berbuat jahat nggak? Netral. Kenapa? Penentunya nggak ada di sini. Karena di situnya tuh ada si chipnya. Ini ada recordingnya nanti di sini. Ini yang akan membentuk pertanggungjawaban bagi kita. Balik lagi, contoh. Teman-teman pernah sakit gigi, misalnya, ketiduran, sakit gigi kerasa nggak? Enggak, ini off masalahnya. Sedih, siapa meninggal gitu, ketiduran. Nggak, sedihnya nggak kerasa di sini. Balik lagi. Nah, yang disebut mati, dua-duanya off nih. Veb. Ini ke tanah kusir. Jiwanya, jasadnya ke tanah kusir. Jasadnya ke tanah kusir. Tapi ininya mati nggak? Enggak. Enggak. Melanjutkan nanti perjalanan nih. Tergantung rapot di hidup sekarang nih gitu. Naik kelas atau enggak gitu kira-kira. Nah ini nanti bisa jadi apa aja terserah gitu. Jelas ya? Itulah kenapa Quran ngomong hidup ini fiha abada, abadi. Jadi jangan takut mati. Karena yang mati itu hanya tubuh fisik. Orang kita udah sering mati kok. Lah, TK mati nggak? SD mati nggak? Mati. Ini berarti udah mati ulang-ulang belum? Nah, gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa setelah kita masuk ke level kesadaran, oh ini nggak pernah hilang gitu. Nah, ketika teman-teman jiwanya nggak terlalu bergejolak, diam. Nanti terhubung dengan puncak kesadaran itu. Terhubung dengan kesadaran, bahasa Qur'annya disebut sholat gitu. Kalau terhubung dengan kesadaran yang namanya sholat, kira-kira dikasih ide nggak? Dikasih jalan keluar nggak? Dikasih solusi nggak? Orang sumbernya di situ. Makanya tenang adalah kunci sebenarnya. Saat jiwanya tenang terus, dari atas nih muncul terus nih petunjuk. Berarti petunjuk dari luar dari dalam sebenarnya. Di dalam. Yang di luar itu pemantik.
Makanya saya selalu ulang-ulang, siapapun yang jadi guru, siapapun yang jadi mentor, itu cuma lagi membantu murid-muridnya melahirkan gitu. Karena semuanya udah ada di dalam. Bukan dari luar gitu. Contoh, tadi dari pelajaran ini ada gini-gini dikit nggak? Oh, ada nggak? Ohnya dari luar, dari dalam? Cuman baru ngeh gitu aja. Udah ada sebenarnya. Cuman kemarin-kemarin nggak sadar gitu. Kenapa? Karena taunya di level syariatnya terus, taunya di level fikihnya terus, taunya di level kebiasaannya terus, tapi pembelajarannya tidak mendalam gitu intinya. Itu yang pada saat itu Lailatul Qadarnya. Begitu ada cahaya nggak kira-kira? Dalam bahasa Quran disebut Lailatul Qadar. Sangat enlighten gitu. Jadi teman-teman hari ini ada ohnya sedikit nggak kira-kira? Iya, berarti lagi mengalami apa? Lailatul Qadar. Tapi satu, nggak usah cerita udah diem aja. Jangan dibikin status, aduh alhamdulillah siang ini Lailatul Qadar gitu. Jangan ya. Kalau orang yang nggak ngerti repot gitu. Apa sih lu gitu. Gitu. Tapi Lailatul Qadar itu tidak semua orang yang bisa mendapatkannya. Betul. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dalam diri dan batin yang tenang. Betul. Siapa yang menentukan batin kita tenang, Bu? Sip, mantap. Berarti teman-teman kalau sekarang batinnya dilatih tenang, santai, relax, lepas, dapat insight, dapat enlighten, Lailatul Qadar nggak kira-kira? Iya. Begitu semua Quran yang dibaca jadi perilaku. Begitu semua Quran yang diucapkan jadi perilaku. Qurannya jadi berjalan dengan perilaku kita nggak? Itulah nuzulul Quran gitu. Jadi Qurannya bukan hanya dibunyiin mulu. Tapi apa yang dibunyiin sudah jadi perilaku. Disitulah turunnya Quran. Oke sampai sini? Sip ya? Oke nggak ini? Oke. Nah maksud saya, semoga Ramadan ini nggak template gitu loh teman-teman. Template gitu lagi, war takjil lagi, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi at least ada something yang berbeda, yang at least yuk, setidaknya kita memahami konteks hari raya, bukan hanya dalam bentuk upacara dan ritual, tapi kemenangan disebut aku menang melawan diri lamaku. Berubah menjadi lebih baik. Apapun itu. Makanya puncaknya Tuhan atau puncaknya Allah itu adalah cinta. Rahman Rahim. Dan untuk menghadirkan cinta, kita perlu banyak membunuh. Menghancurkan. Membunuh benci. Membunuh dengki. Membunuh iri. Kalau itu nggak dibunuh, cintanya nggak akan hadir gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa dirimu yang sejati itu hanyalah cinta. Jadi kita semua adalah cinta yang dibungkus oleh benci, iri, dengki, marah, dan lain-lain. Nah bungkusnya lama-lama pelan lepasin satu-satu. Lepas. Ini filter lah namanya. Kayak kulit bawang gitu. Kayak foto di Instagram kan pakai filter tuh ya. Di TikTok gitu, jadi kelihatan oke banget. Lepasin. Supaya apa? Konteks keseluruhan ini kita kembali kepada Allah itu sendiri gitu. Makanya dalam perspektif Islam disebut la ilah. Nggak ada iri, nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak ada kecuali Allah, kecuali cinta. Baru di situ kita bisa ngomong minal aizin wal faizin. Dan maaf nih, kalau ini adalah ranah bumi yang disebut lahir, ranah di atas bumi disebut batin, kita ini lebih banyak lahirnya atau batinnya sebenarnya? Ini nih, lebih banyak lahirnya, lebih banyak batinnya? Batin dong. Ibu bapak ngelihat orang ngelihat muka dan tubuhnya, tapi ngelihat pikirannya nggak? Perasaannya, emosinya, memorinya, ini lebih banyak loh. Orang yang di dalamnya aja jantung nggak kelihatan, ini yang masih fisik gitu. Maksud saya, yang kelihatan sama yang nggak kelihatan lebih banyak mana? Makanya yuk pelan-pelan kita belajar. Ketika kita ngelihat siapapun, kita tuh nggak tahu apa-apa sebetulnya. Jadi kurangi menilai. Jadi kalau mau pakai agak lebih benar bahasanya, maaf deh ya, memaafkan batin jauh lebih penting daripada memaafkan lahir sebenarnya. Kalau ngomongin maaf lahir batin, mulut bisa ngomong maaf, dalam hati mati aja lu gitu.
Jadi akhirnya basa-basi, minal aizin. Ini oke, tapi ininya belum menerima gitu. Makanya sebenarnya kalau mau pakai kalimat kata yang agak lebih relevan sama ini, mohon maaf batin dan lahir. Batinnya dulu beresin. Karena kalau batinnya udah nerima, lahiriahnya kata-katanya berpower gitu kira-kira. Oke teman-teman? Sip ya? Kita masih ada waktu nih untuk berapa hari lagi nih? Sampai syariat nih gitu? Iya. Yuk, mumpung lagi latihan bareng, pakai waktunya untuk ngecek ini semua gitu. Dan sekali lagi, sebisa mungkin 1 Syawal dan kesananya, jangan kasih kendor bahasanya. Karena ingat, arti Syawal itu artinya peningkatan atau yang disebut continuous improvement gitu intinya. Sip ya? Oke? Oke ya? Kesimpulan. Kita simpulkan dulu. 1. Perjalanan Ramadan adalah mengembalikan kita ke fitrah. Fitrah kita adalah cinta. Teman-teman, ibu bapak, waktu bayi baru lahir, nangis itu emosi atau natural? Natural, bukan benci. Lapar. Tapi begitu udah punya keinginan, pengen mainan, gak dibeliin, nangis, udah pakai emosi gitu. Sip ya, paham ya maksud saya ya? Sehingga kita ini adalah cinta yang lama-lama dikemas oleh frekuensi rendah gitu. Ya, ditutupin, di cover. Oh banyak. Sebenarnya cinta, bahagia, tenang, dan damai itu bahagia gitu ya. Ini satu paket lah sebenarnya. Jadi sedikit-sedikit tuh kita lepasin tuh. Betul. Benci kita lepasin, dengki lepasin, iri lepasin, julid lepasin. Nah ngelepas itu namanya dan membakar. Karena pada waktu kita lahir kan sebenarnya cintanya kan. Betul. Ditutupin. Benar. Benar. Nah, sekarang kita Lepasin. lagi. Yang nutup-nutupin ini kan konsep, betul nggak? Yang ngasih tahu siapa? Ibu kita, bapak kita, guru kita, lingkungan kita gitu. Nah, kalau ini, udah tuh jadi konsep. Padahal kita tuh aslinya apa? Kedamaian, cinta kasih, dan ketenangan gitu. Makanya bayi nangis itu sebenarnya dia takut nanti akan digituin. Ya, salah satu filosofisnya bahwa sebenarnya begitu bayi nangis, begitu dia brojol ngelihat bapaknya sih, Bu. Wah, bapak gua ini sih gitu. Gitu. Begitu lihat, bapaknya ini gitu. Jadi dia nangis gitu kayaknya. Ya apapun itu gitu ya. Tapi poinnya ini sering disebut dengan yang namanya growth sih. Pertumbuhan gitu. Ya, dan kita ngerti sekarang udah di tengah-tengah banyak banget bungkusannya, bener nggak? Udah banyak banget bungkusannya disuruh dilepasin karena udah melekat. Susah banget. Wah udah, nyatu gini nih, lekat gitu. Makanya untuk mau melepaskan, itu perlu penderitaan namanya. Hanya derita yang akan membuat kita mau jadi move on gitu. Karena derita itu rata-rata suka nggak suka sih. Nah sekarang pertanyaannya saya sering bilang, kalau kita tidak menyediakan diri untuk bertirakat, semesta yang akan mentirakatkanmu secara paksa gitu. Contoh. Aliran yang datang ke kita, kalau pengen alirannya baik, harus di-refresh nggak? Ada terima, ada kasih. Betul? Sesuatu yang datang, sesuatu yang harus kita alirkan. Kalau pengalirannya ini mampet, kira-kira fresh nggak? Artinya apa? Kalau kamu terima tapi kamu nggak ngasih, pilihannya cuma ada 2. Kamu sedekah atau kamu didatangin maling, udah gitu aja. Ini contoh gampangnya aja. Gitu. Nah makanya kalau kita tidak mentirakatkan diri, toh pada ujungnya semesta akan mentirakatkan kita dengan cara suka, cita, atau terpaksa, that's your choice. Sekarang puasa niat nih, betul nggak? Tapi kalau udah kena penyakit, udah bukan urusan niat, emang udah nggak boleh makan ini gitu. Orang sakit gitu misalnya. Pertanyaannya lebih enak dipaksa, lebih enak ikhlas? Tapi kadang-kadang harus kepaksa dulu baru gitu. Sip ya teman-teman ya. Jadi kalau hari ini teman-teman ada satu hal yang berhalanya mulai hancur, saya mengucapkan selamat hari raya. Unlock something gitu.
Yes, hari ini aku nggak bete. Hari ini aku nggak julid. Ya biasanya 10-7 gitu misalnya. Lumayan tuh. Gitu. Ya, jadi kesimpulan besarnya, kemenangan adalah menang dari diriku yang lama, yang sudah aku bunuh, dalam tanda petik, yang sudah aku lampaui, dan itu adalah diri-diriku yang palsu, karena kita mau kembali kepada diri yang asli yang namanya cinta, damai, ketenangan, dan seterusnya. Itulah yang disebut Rahman Rahim gitu. Itulah kenapa Isa datangnya hidangan dari langit disebut yang namanya Hari Raya. Oke, teman-teman? Sip ya? Dapat sesuatu? Apapun itu yang didapatkan, fokus, dan yang paling pasti, ini baru hanya dalam tatanan pengetahuan. Baru informasi. Silakan informasinya dikunyah, diamalkan, sehingga informasi apa yang sudah dikunyah diamalkan, di situ aku jadi tidak ragu. Yuk kita transformasikan dari pengetahuan kita menuju kepada pemahaman, dari pengetahuan kita menuju kepada perilaku yang outputnya adalah laku atau akhlak itu sendiri gitu. Sip ya? Ada pertanyaan? Ya. Kan ada tuh di Quran ya, kalau baca arti itu ada satu ayat tuh yang Allah berfirman bahwa Allah tuh memegang Jiwa. orang yang tidur Ya. dan melepaskan kembali ketika dia Bangun. Itu apa? Itu kesadaran tadi? Apa Ya. itu ya berarti Kita buka dulu ya. Surat 39 ayat 42. Coba tolong bukain. 39 Az-Zumar 42. Dua. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang sudah mati di waktu tidurnya. Dah, tahan. Waktu tidur koma yang off, kesadarannya atau jiwanya? Jiwa. Sekarang saya tanya, ibu bapak waktu tidur sadar nggak? Sadar. Siapa di sini lagi tidur yang bisa menyaksikan mimpi? Hah? Waktu tidur lihat mimpi nggak? Berarti ada yang nonton mimpi nggak? Berarti si kesadaran itu ada nggak? Ada. Contoh. Tidur lelap ditanya, gimana tidur semalam? Pules banget. Tahu dari mana pules coba? Jadi yang tadi saya bilang, kesadaran itu mau kita lagi apa, dia selalu on. Yang on and off itu adalah jiwa. Makanya di sini kalimatnya bukan ruh yang dicabut, tapi yang dicabut adalah jiwa. Perangkat aplikasinya gitu. Sampai sini oke? Makanya maaf ya, kita ini semua setara, kalau lagi bobo udah gitu aja. Lagi bobo nggak ada yang julid kanan kiri, nggak ada yang marah kanan kiri, betul nggak? Lagi beneran fitrah tuh saat bobo. Kenapa? Karena perbedaan jiwanya lagi nggak ada di situ. Contoh, saat kita ngelihat orang benci, berarti benci datang dari jiwa nggak? Tapi begitu ngelihat jiwanya ditidurin, benci jadi hilang nggak kira-kira? Ah gitu. Jiwa ini nih. Makanya ini disebut nafs kan? Atau hawa. Makanya sering disebut hawa nafsu. Ini manajemen ini nih. Pikiran, perasaan, emosi, memori, imajinasi, wah semua di sini nih. Semuanya masuknya dari panca indera. Semua panjangnya dari panca indera, betul. Gitu, Bu. Sip ya. Jadi hati-hati itu maksudnya ini. Waspada terhadap jiwamu. Karena semua potensi baik buruk ada di sini nih. Nah, yang mengeksekusi itu kesadarannya gitu. Mau milih A, milih B. Pilihan itu yang memilih, tapi jiwa ini menunya gitu intinya.
Gampangannya begitu kira-kira. Oke? Sip ya? Jadi sisa Ramadan ini, yuk kita sama-sama deep contemplation, introspeksi, mana berhala yang kira-kira masih mengganggu gitu intinya. Kita latih, kita quote and quote hancurkan, biarkan tumbuh lagi dengan kesadaran-kesadaran yang baru, tumbuh lagi dengan menu-menu yang baru, sehingga habits lamaku tidak lagi terjadi di saat ini dan ke depan. Jadi nanti kita bisa ngomong, aku yang lama udah mati, gitu kira-kira. Karena sekarang aku membaru. Nah itu yang disebut esensi lahir kembali seperti bayi, hari di mana kita lahir seperti bayi yang baru lahir. Ya, makanya sering disebut fitrah gitu intinya. Sip ya? Oke ya? Dan nih knowledge-nya udah dapat. Fokus kepada teman-teman spot oke-nya di mana, nggak harus semuanya paham. Tapi di titik itu kita perlu fokus di situ dan silahkan bertumbuh di tempat itu karena wadah kita beda-beda gitu. Terima kasih karena ini pertemuan kita terakhir. Ya. Intinya membersihkan hati kita tuh harus bersih, nggak punya rasa dendam apa segala macam gitu. Bukan nggak punya sih, tapi tidak dikuasai oleh itu. Oleh itu. Karena dendam nggak akan hilang, Bu. Tapi jangan sampai menguasai kita. Betul. Gitu. Karena kalau kita dikuasai, kitanya yang nggak bisa ngontrol gitu. Kita jadi budaknya. Iya, kita jadi budak dendam. Kita jadi budak benci. Sekarang yang lagi musim bucin, Bu. Orang lagi bucin. Tapi kalau kita bisa mengendalikan dendam itu, lama-lama hilang aja dong berarti. Nggak hilang, memorinya kan ada. Tapi tidak mengganggu. Hati maksudnya tidak jadi sakit hati. Betul. Tapi kan bukan berarti hilang. Iya, tapi tidak mengacu lagi bahwa ini Iya. udah IGP. Tapi nggak akan hilang aja. Tapi udah EGP lah. Betul. Bukan EGP sih, udah diterima. Iya, Kalau kalau EGP itu EGP itu dikesampingkan. Denial, betul. Jadi ini diterima tapi ya udah. Iya, kan gini ya, saat ada masalah nomor 1, dihindari, ini nomor 1. Yang kedua, ditutup-tutupi. Yang ketiga, diterima. Nah 1, 2 ini biasanya lama prosesnya. Di sini terus gitu maksudnya. Oh enggak, ini denial lah, nggak mau accept lah, macam-macam. Masa bodoh gitu. nggak usah pikirin. Dan sesuatu yang belum kita terima pasti jadi luka, Bu. Dan luka itu perlu disembuhkan. Dan dia akan datang lagi kan? Pasti. Dan setiap luka jiwa kita akan berwujud menjadi siapapun yang datang ke kehidupan kita gitu. Kita yang akan menarik itu. Jadi Ibu Bapak jangan heran kalau ketemu orang yang nyebelin terus, nah luka nyebelinnya jangan-jangan banyak di sini gitu. Narik soalnya. Jadi Tuhan tuh ngasih orang-orang itu sebenarnya kita Supaya sadar. bahwa itu banyak banget. Iya, betul. Kan ingat nggak waktu kita bahas, kita semua hanya mau mengalami pengalaman Tuhan, betul nggak? Berarti kalau mau mengalami pengalaman Tuhan, Tuhan maha pengampun nggak? Bagaimana Tuhan mau mengampuni kalau kita tidak mengampuni orang lain gitu? Itu aja sih. Makanya dikasih latihannya orang-orang yang nyebelin. Pasti. Beruntunglah buat ibu bapak teman-teman yang sering ketemu orang nyebelin. Dah beruntung sebenarnya. Tapi siapa yang beruntung? Yang bisa menjadikan pelajaran. Nah, kalau makin stres mah ya jangan atuh ya. Oke ya? Sip ya? Hatur nuhun. Selamat berhari raya. Hari rayanya jangan nunggu nanti. Yuk kita dalam tanda petik betul bahwa Ramadan any moment, puasa any moment, hari raya any moment, karena semua momentum adalah momentumnya Allah itu sendiri. Hatur nuhun, mohon maaf batin dan lahir gitu ya, batinnya diberesin, lahirnya oke. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih. Semoga dapat sesuatu.